Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 negara yang memiliki intelijen terkuat di dunia. Setiap negara pasti mempunyai sebuah lembaga yang bertugas untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Berbeda dengan polisi dan juga tentara, badan intelijen bersifat lebih tersembunyi dan bersifat spionis. Identitas mereka tidak dapat diketahui oleh publik. Bahkan jika mereka harus gugur saat bertugas, jasa mereka juga tidak akan pernah diketahui oleh masyarakat luas. Yang pasti, mereka ikut membantu dan menjaga segenap bangsa dari segala terorisme maupun ancaman keamanan yang lain. Di Indonesia, Badan Intelijen mendapatkan sebutan Badan Intelijen Negara. Jika Indonesia bisa berbangga dengan BIN, bagaimana dengan negara lain? Dan negara mana sajakah yang mempunyai Badan Intelijen terbaik? Unit 180 Korea Utara. Unit ini bagian dari RGB atau Badan Intelijen Luar Negeri Korea Utara. Mereka memiliki spesifikasi perang siber. Unit 180 juga satuan dari banyak kelompok siber dalam komunitas intelijen negeri Kim Jong-un tersebut. Unit 180 bertugas meretas institusi keuangan dengan masuk serta menarik uang dari sejumlah akun bank. Cara kerja mereka dengan cara menyamar sebagai karyawan di sejumlah prima perdagangan milik korut di luar negeri. Bahkan ada yang berhasil bekerja di perusahaan milik Cina ataupun perusahaan di Asia Tenggara lainnya. Unit ini diduga kuat melakukan peretas di sejumlah bank, seperti di Bangladesh, Filipina, Vietnam, dan Polandia. CIA adalah salah satu bahkan agen rahasia yang terbaik di dunia. Didukung dengan kecanggihan teknologi, dukungan politik dan manajemen agen di atas rata-rata membuat CIA benar-benar superpower. CIA memiliki markas besar di Virginia, sebelah barat Washington DC. Jumlah karyawan sebenarnya dirahasiakan, diduga sekitar 20 agen tersebar di seluruh dunia. CIA memiliki bagian khusus bernama Office of Public Affairs. Bagian ini sering ditugaskan untuk membuat propaganda tentang isu-isu strategis. RNAW didirikan pada tahun 1968 sebagai respon terhadap kinerja intelijen negara miskin di perang terakhir melawan Pakistan dan Cina. Tidak seperti kebanyakan lembaga barat, RNAW dipasang sebagai sayap kabinet federal dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen India. Baru-baru ini, RNAW setelah fokus pada tetangganya, Pakistan. Selama Perang Kargil di Kashmir tahun 1999, RNAW mampu menggali hubungan antara intelijen Pakistan dan kelompok teroris untuk menyusup ke kelompok-kelompok militan di lembah Kashmir. RNAW punya andil besar dalam penciptaan Bangladesh pada tahun 1971. Badan ini membantu melerai perselisihan penduduk yang tidak puas Bangladesh, kemudian disebut Pakistan Timur, yang menyebabkan terciptanya tentara gerilya Bangladesh. Dalam penutupannya, RNAW beroperasi menyusup ke Pakistan Timur untuk operasi rahasia, membantu mengalahkan tentara Pakistan. ISIS Pakistan. ISIS telah secara aktif bekerja sama dengan CIA, terlibat dalam kontra terorisme terhadap gerilyawan paling dikejar-kejar dunia, Al-Qaeda, militan Taliban, dan suku teroris Pakistan. ISIS adalah badan yang aktif menipu dan dikenal beroperasi dalam mode tidak terlihat. Pada tahun 1980, ISIS menyadap komunikasi para pembunuh presiden Pakistan, Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq, pada acara Parade Nasional yang akan dilakukan pada beberapa hari ke depan. Komplotan pembunuh presiden itu termasuk pejabat militer berpangkat tinggi. Mereka merencanakan untuk meluncurkan kudeta berdarah untuk menggulingkan pemerintahan dan menginstal sebuah pemerintahan Islam ekstrim di Pakistan. ISIS menangkap mereka sebelum pembunuhan dilaksanakan. MSS Cina. MSS didirikan pada tahun 1937 dan sejak tahun 1947 digunakan oleh Partai Komunis Cina untuk mengumpulkan informasi mengenai perang saudara di Cina.
MSS bekerja di area yang berhubungan dengan industri, analisa data, dan keamanan luar negeri. Kabarnya, target spionis mereka adalah Amerika Serikat di bidang teknologi kemiliteran dan industri. MSS menggali informasi secara sepotong demi sepotong dari target mereka. Dari potongan-potongan informasi kecil itulah kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan dengan cara yang seperti ini. Banyaknya sumber tidak sadar bahwa informasi rahasia mereka telah dikuras oleh MSS. Tidak cuma itu saja, banyaknya diplomat dan pembisnis Cina yang datang ke negara-negara barat membuat melacak anggota MSS adalah hal yang sulit. Unit 26165. Unit 26165 merupakan intelijen siber dari Rusia di bawah Direktorat Intelijen Utama atau GRU. Artinya, seluruh personel unit 26165 adalah elit militer yang memiliki program jangka panjang atau menjalankan operasi intelijen legal maupun ilegal di seluruh dunia. Unit intelijen ini juga disebut tidak memiliki situs web sendiri dan tidak mau berkomentar tentang apa yang mereka telah lakukan, termasuk struktur organisasi mereka, jumlah serta pembiayaan unit ini. Hal tersebut menjadi rahasia negara. Sudah banyak aksi yang ditenggarai dilakukan oleh GRU, sebut saja kejadian WADA atau Badan Anti Doping Dunia menjadi salah satu korbannya. Presiden WADA mengatakan hal ini terjadi ketika 118 atlet dilarang bertanding di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil pada 2016. Belanda juga pernah menjadi salah satu korbannya, namun Belanda berhasil menangkap 4 mata-mata siber GRU yang mencoba meretas organisasi pelanggaran senjata kimia. Nah, itu adalah intelijen terkuat di dunia versi Bakso Super. Gimana menurut kalian, guys? Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.